Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Cokorda Gede Putra Wirama. Saya dari S2 Pendidikan IPA, Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesa. Hari ini kita akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Recent Progress in Nanomaterial-Based Electrochemical Biosensor for Cancer Biomarker Review. Nah, dalam jurnal tersebut terdapat aspek permasalahan, yaitu biosensor elektrokimia yang mampu mendeteksi biomarker telah menarik banyak perhatian. Berbagai teknik pendeteksian biomarker kanker, pada contohnya itu adalah radioimmunoassay, kemudian fluorescence spektroskopi, mass spektroskopi, dan kromatografi, itu memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal. Sehingga diperlukanlah sebuah biosensor yang murah, cepat, dan memiliki sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksikan biomarker kanker. Teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu biosensor elektrokimia adalah perangkat analisis yang dibuat dengan memodifikasi permukaan elektroda dengan biomolekul seperti enzim, antibodi, dan juga DNA. Sensor ini digunakan dalam analisis biomedis, pemantauan lingkungan, dan juga kontrol dalam manufaktur makanan di dalam industri. Biosensor elektrokimia dapat digunakan untuk menentukan molekul target dalam larutan sampel tanpa perlakuan awal sampel. Dikarenakan karena ikatan dan interaksi spesifik antara biomaterial dan juga molekul target. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi literatur. Jadi dalam jurnal ini akan memberikan gambaran-gambaran tentang kemajuan terbaru yang dibuat dalam biosensor elektrokimia dalam biomarker kanker. Nah, diskusi dalam jurnal ini difokuskan pada penggunaan bahan nanomaterial logam dan juga karbon untuk konstruksi biosensor kinerja tinggi untuk biomarker kanker. Kemudian, hasil pembahasan dari jurnal ini. Terdapat 3 biosensor yang dikemukakan, yaitu biosensor berbasis nanopartikel logam, kemudian berbasis dari karbon dan juga dari grafen. Yang pertama, biosensor berbasis nanopartikel logam. Nanopartikel yang digunakan dalam nanopartikel logam ini adalah nanopartikel emas atau aurum nanoparticles atau disingkat dengan AUNPS. Nanopartikel emas menunjukkan konduktivitas yang tinggi, kemudian afinitas yang tinggi, dan juga kompatibilitas untuk biomolekul. Dengan demikian, AUNPS adalah nanopartikel logam yang paling banyak digunakan untuk konstruksi biosensor elektrokimia. Elektroda yang dimodifikasi menggunakan AUNPS dibuat dengan mereduksi AU3 menjadi AU0 dengan zat reduksi seperti natrium borohidrida dalam larutan. Permukaan elektroda sensor untuk meningkatkan luas permukaan efektif elektroda yang memungkinkan jumlah biomolekul yang lebih besar untuk diimobilisasi pada elektroda. Di rute lain, AUNP digunakan sebagai label dalam menghasilkan sinyal elektrokimia dan meningkatkan intensitas sinyal. AUNP label sering terkonjungsi dengan molekul sinyal seperti enzim dan senyawa aktif redox. Permukaan elektroda dapat dimodifikasi dengan AUNPS melalui prosedur yang berbeda. Elektrodeposisi dari AUNPS adalah cara sederhana untuk menyiapkan elektroda yang dimodifikasi AUNP. Biasanya AUNP atau aurum nanoparticles diendapkan pada permukaan elektroda glasi karbon. Nah, glasi karbon yang dimodifikasi AUNPS itu selanjutnya dimodifikasi dengan protein antibodi dari alpha fetoprotein untuk menyiapkan imunosensor pada pendeteksi kanker hati. Sebuah imunoassay menggunakan dari anti-AVP terkonjugasi dengan sebuah peroksidase dari loba. Nah, dalam studi lain, imunosensor imunopediatrik untuk pertumbuhan epidermal reseptor
dipelajari untuk menggunakan elektroda AU yang termodifikasi. Kemudian epidermal pertumbuhan faktor reseptor. Ini adalah protein yang diekspresikan secara berlebihan pada tumor epitel. Itu termasuk dari kanker payudara, kemudian lambung, kolorektal, ginjal, pankreas, dan juga pada kanker ovarium. AU-NPS ini diendapkan pada permukaan elektroda AU untuk memindai potensial elektrodanya. Kemudian pada label persinyalan, label persinyalan menggunakan logam dari emas itu memiliki masalah dalam membangun imunosensor elektrokimia karena tidak adanya sinyal listrik yang dapat diperoleh dari reaksi imun itu sendiri. Itu karena imunokompleksisasi tidak menghasilkan produk redoks aktif. Tidak seperti reaksi enzimatik, oleh karena itu imunosensor elektrokimia harus dibangun dengan senyawa anti-redoks, aktif redoks, untuk mendapatkan sinyal keluaran. Nanokomposit yang terdiri atas logam nanopartikel, antibodi sekunder, dan senyawa pensinyalan seperti enzim dan juga redoks pewarna telah digunakan. Nah, dalam hal ini, contoh aktivitas redoks yang berguna dalam label persinyalan dalam imunosensor elektrokimia adalah senyawa organologam redoks aktif yang digunakan yaitu oksida besi dari Fe3O4. Nanokomposit yang dimodifikasi itu akan meningkatkan pensinyalan menggunakan auro nanoparticles. Jadi pada label pensinyalan yang menggunakan aurum nanoparticles ini dapat menghasilkan dan meningkatkan intensitas sinyal dengan menggabungkan aktif redoks untuk mendapatkan sinyal keluaran. Itu ketika aurum digunakan sebagai label pensinyalan dalam mendeteksi kanker. Selanjutnya, biosensor yang berbasis karbon nanotube. Karbon nanotube adalah molekul karbon dengan struktur berongga silinder yang memiliki dinding yang dibentuk dengan lembaran karbon hibridisasi sp2 setebal 1 atom. Diameter dari karbon nanotube biasanya memiliki panjang 0,5 hingga 50 nanometer dan panjangnya biasanya memiliki beberapa mikrometer saja. Nah, CNT ini memiliki kekuatan mekanik yang tinggi dan juga konduktivitas listrik yang tinggi dan juga termalnya. Kemudian elektroda yang dimodifikasi menggunakan karbon nanotube itu memiliki peningkatan dalam luas permukaan, kemudian konduktivitas, dan memungkinkan modifikasi permukaan secara kimia. Sehingga itu akan memperluas dari penangkapan reseptor penanda kanker. Nah, CNT yang digunakan dalam label persinyalan itu digunakan sebagai perancah untuk menyiapkan persinyalan karena luas permukaannya yang. Lanjutkan dengan biosensor yang berbasis grafena. Grafena adalah lembaran dua dimensi satu atom tebal yang terdiri dari atom C yang terhibridisasi sp2. Nah, grafena ini juga memiliki sifat yang hampir mirip dengan atom karbon karena dia memiliki kekuatan mekanik yang tinggi dan juga konduktivitas yang tinggi. Elektroda yang dimodifikasi menggunakan grafena ini dikembangkan memiliki biaya yang rendah dan biosensor yang ramah lingkungan. Kemudian, grafena yang digunakan sebagai label pensinyalan. Grafena digunakan sebagai perancah label sinyal membangun label pensinyalan untuk imunosensor kimia, memiliki luas permukaan yang tinggi dan juga memiliki kegunaan yang luas. Nah, dalam artikel ini memiliki kesimpulan, nanopartikel digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda untuk meningkatkan luas permukaan elektroda yang efektif, mempercepat transfer elektron, dan meningkatkan sinyal keluaran biosensor. Biosensor yang berbahan nano dapat mendeteksi biokanker dalam konsentrasi yang rendah, namun faktanya memiliki kelemahan dalam ukuran yang kompleks. Ini masih memiliki kelemahan dalam reaksi-reaksi kompleks di dalamnya. Biosensor nano akan sangat berguna sebagai diagnostik dalam pendeteksian kanker dan juga berbiaya rendah dalam pengelolaan
kanker, sehingga nanti biosensor yang menggunakan nanopartikel itu diharapkan nanti dapat digunakan untuk riset-riset di dalam rumah sakit, kemudian pengelolaan kanker, sehingga dengan dikembangkannya nanopartikel biosensor itu akan lebih cepat mendeteksi dari kanker di dalam tubuh dan juga akan memperpanjang harapan hidup dari seorang yang menderita kanker. Demikian review dari jurnal ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi. Terima kasih.